Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kita kembali akan bersama merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan serta memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa malam hari ini. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya. Dan pada saat ini, ketika kita diperkenankan untuk bersekutu, merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan menjadi bukti pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Bait 1 dan 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih jikalau Engkau telah berkenan menyertai, memberkati dan memelihara kehidupan kami, dan pada saat ini Engkau perkenankan kami bersama datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Semua itu terjadi dan berjalan di tengah kehidupan kami karena kasih Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan akan persekutuan doa pada malam hari ini kepada Tuhan, sertai, lindungi dan berkati. Juga Engkau perkenankan saat ini kami mendengarkan sabda-Mu dan menghayatinya, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Karena firman-Mu adalah pelita di dalam kami menjalani kehidupan saat ini. Berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari di waktu yang menjadi berkat bagi kita, yang juga menjadi kesempatan bagi kita, saat ini kita gunakan untuk kita merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 17. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut
singa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap optimis. Mengawali taburan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan menyanyikan satu lagu yang saya yakin Bapak Ibu anak-anak bisa. Karena lagu ini sangat indah, lagu ini enak dinyanyikan dan enak juga didengar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi satu pujian yang isinya mengatakan hidup ini harus jadi berkat. Supaya hidup ini harus jadi berkat, maka manusia di dalam menjalani kehidupannya itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan optimis. Supaya dengan apa yang dijalaninya dengan sungguh-sungguh dan optimis, itu menghasilkan buah yang dapat dirasakan dan itulah berkat. Orang yang pesimis adalah orang yang melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tetapi kalau orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan, beda. Ya, kalau orang yang pesimis itu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tapi kalau orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk kita melihat sesuatu itu dari kacamata optimis. Oleh sebab itu, mari supaya kita bisa optimis, ya, hidup ini jadi berkat, kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam bacaan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17, ya, Rasul Paulus mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus mengatakan ini, Rasul Paulus itu sedang ada di tengah-tengah waktu yang ia sedang mengalami sebuah kesulitan hidup.
Kesulitan hidup yang dihadapi oleh Rasul Paulus saat itu adalah Rasul Paulus sedang dipenjara. Kesulitan Rasul Paulus pada saat itu tidak hanya Rasul Paulus dipenjara. Kalau kita mau baca di dalam 2 Timotius di ayat-ayat yang mendahuluinya, saat itu Rasul Paulus juga sudah tua. Coba kalau orang tua itu kan rasanya itu banyak sekali masalah tentang fisiknya. Dia sudah semakin lemah, dia tidak bisa beraktivitas seperti orang yang mempunyai kekuatan seorang muda, ya kan? Di samping itu dia juga ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, Demas dan Alexander. Wah, luar biasa ya. Sudah ada di dalam penjara, ditinggal konco-koncone, wis tuwa. Coba. Di waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, tetapi kita melihat, sekalipun saat itu di waktu pemberian Tuhan, bagi Rasul Paulus yang sedang ada di dalam penjara, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, dia sudah tua mengalami kelemahan fisik, ia tetap optimis, ia tidak kehilangan pengharapan. Wujud daripada Rasul Paulus tidak kehilangan pengharapan, ia tetap mempunyai semangat pelayanannya, bahkan di tengah-tengah ia sedang ada di dalam penjara, ia tetap bisa memberi nasihat kepada Timotius. Ia bisa menyuruh Timotius untuk mengirim kitab-kitab supaya di dalam penjara Rasul Paulus bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengenal dekat tentang Tuhan, ya, menggali pengetahuannya tentang kebenaran. Itu dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia sudah tua, ya kan? Di tengah-tengah dia ditinggal sahabat-sahabatnya, tetapi dia masih mempunyai semangat pelayanan. Bahkan melalui Timotius, ia menghendaki supaya Injil itu terus diberitakan. Sekalipun Paulus tidak memberitakan karena sedang ada di penjara, tetapi ketika dia menyampaikan kepada Timotius untuk memberitakan Injil, itu sudah menjadi sebuah wujud pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di tengah penjara, ketika dia sudah tua, ketika dia ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Paulus tidak kehilangan harapan sehingga Paulus tetap mempunyai semangat, dia tetap optimis, maka dia tetap pelayanan. Kita harus belajar ini dari Rasul Paulus. Dia melihat ada kesempatan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Inilah orang yang optimis. Paulus orang yang optimis. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, ia masih melihat itu adalah kesempatan. Maka kesempatan itu ia gunakan dengan sebaik-baiknya, ia isi dengan hal yang berguna, maka dia membaca kitab-kitab untuk mendalami tentang kebenaran firman Tuhan, supaya lebih dekat dan mengenal Tuhan. Ia memberi nasihat kepada Timotius, ya toh? Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Orang yang memiliki optimis di tengah-tengah kesulitan, ia masih melihat ada kesempatan. Maka ini tidak disia-siakan. Inilah yang menjadi berkat di dalam kehidupan saat itu bagi orang lain. Karena dengan Injil diberitakan, sekalipun itu dilakukan oleh Timotius atas nasihat Rasul Paulus, menjadikan orang
dapat mendengar, mengerti akan keselamatan, menerima tentang keselamatan. Inilah orang yang optimis. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memanfaatkan waktu yang ada untuk yang berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi sesama. Ini hanya akan dilakukan oleh orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Ia akan melihat kesempatan di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang sedang dihadapi. Pada saat ini kita mengalami kesulitan yang sama, di mana kita sedang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apakah di tengah-tengah tantangan ini kita masih melihat ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita tetap melakukan dan mengisi waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan sesuatu yang berguna, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Menasihati tentang sesuatu yang baik dan benar. Ini adalah sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ketika kita seperti Rasul Paulus, di tengah-tengah tantangan ini kita tetap menggunakan waktu untuk membaca firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita lebih dekat mengenal Tuhan, lebih dalam iman kita kepada Tuhan, lalu membuat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah ini juga kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19? Ibarat sama ketika kita melihat Rasul Paulus di dalam penjara, dengan segala sesuatu yang terbatas, di penjara, sudah tua. Nah, apakah kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, segala sesuatu terbatas, kita masih bisa melihat kesempatan, dan dengan kita mengisi waktu itu dengan sesuatu yang berguna, sehingga hidup kita menjadi berkat. Seperti Rasul Paulus, hidupnya menjadi berkat bagi Timotius. Timotius menyampaikan kabar keselamatan, menjadi berkat bagi orang-orang. Kalau di sini dikatakan orang-orang bukan Yahudi. Ya. Nah, inilah. Apakah kita mengisi hidup di tengah-tengah pandemi dengan sesuatu yang berguna, sehingga hidup kita tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi gereja, tapi juga berkat bagi sesama. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius untuk menyampaikan kabar Injil juga kepada orang-orang non-Yahudi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang saat ini optimis. Dengan kita selalu memiliki optimis, maka sekalipun saat ini kita ada di tantangan dan kesulitan pandemi COVID-19, kita tetap melihat ada kesempatan yang kita dapat gunakan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Berguna bagi diri kita, berguna bagi keluarga kita, berguna bagi gereja, dan berguna bagi sesama. Itu hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rasa optimis. Karena orang yang optimis akan selalu dapat melihat adanya kesempatan
di tengah-tengah kesulitan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 284. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, di balik malam. Di balik malam terbitlah fajar, bersama Yesus kita senang. Ceri dunia telah berakhir, di balik malam surga menaikkan doa syafaat. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di tengah kesulitan yang kami hadapi, Engkau perkenankan dan Engkau mampukan kami untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang berguna. Saat ini Engkau perkenankan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, menghayatinya, dan kami menjadi mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari di tengah dunia yang semakin gelap, sehingga kami tetap melihat terang jalan yang menuntun kepada keselamatan. Firman-Mu malam hari ini mengajak kepada kami di dalam hidup untuk memiliki optimis. Karena dengan optimis kami akan dapat senantiasa melihat kesempatan di tengah kesulitan. Sehingga kami menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan kami mengisi waktu yang menjadi berkat pemberian-Mu dengan sesuatu yang berguna. Berguna untuk diri kami, berguna untuk keluarga, berguna untuk gereja, dan berguna untuk sesama. Sehingga hidup ini yang adalah anugerah menjadi berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan yang dihadapinya, untuk dapat mengisi waktu yang dimilikinya, yang itu adalah pemberian-Mu, dengan sesuatu yang berguna, yaitu dengan terus berpelayanan. Tuhan, kiranya Engkau perkenankan jemaat-Mu untuk dapat beribadah. Beribadah di gedung gereja, beribadah di rumah. Engkau perkenankan juga untuk merenungkan, menghayati akan kebenaran firman-Mu. Engkau juga mampukan untuk mengasihi
di dalam kehidupan ini kepada siapapun. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih di dalam stadinya. Tuhan juga perkenankan di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, untuk dapat mengisi waktu dengan belajar tekun. Engkau mampukan dan Kau perkenankan untuk dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab, sekalipun melalui proses belajar secara online. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, berwira swasta. Tuhan juga mampukan di tengah-tengah kesulitan waktu karena pandemi COVID-19, tekun bekerja, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, menjalankan usaha-usahanya. Melalui pekerjaan dan usaha yang Kau berikan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan kehidupan setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati proses pengobatan yang dijalaninya. Tuhan pakai dokter yang mengobati, obat yang diminum, peralatan yang digunakan sebagai sarana Tuhan memberikan kesembuhan sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus senantiasa hadir di tengah kami, melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami, Engkau menaburkan damai sejahtera. Sehingga sekalipun kami ada di tengah-tengah berbagai kesulitan, kami tetap merasakan damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun bila ada dosa dalam kami naikkan doa syafaat. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 bait yang kedua. Ku tidak mau menetap. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkah